Perkara pidana dugaan tindak pemerasan yang dilakukan Nikita Mirzani akhirnya masuk ke fase inti. Setelah proses panjang dan diwarnai banyak drama, masalah hukumnya atas laporan Reza Gladys akan segera memasuki proses pembuktian di pengadilan. Namun, alih-alih merasa terhimpit atas dugaan tindak pidana yang dituduhkan, Nikita Mirzani justru menjanjikan akan adanya sebuah keseruan di jalannya persidangan ke depan yang mulai mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi. Lantas, apa keseruan yang dimaksud Nikita Mirzani? Lihat aja nanti. Saksinya ada, nanti lihat aja. Nanti lihat aja. Pokoknya minggu depan seru. Minggu depan seru banget. Gimana Bang? Ya, Niki malah lebih siap karena bagi dia ini lebih bagus kalau proses pemeriksaan terhadap para saksi, terutama saksi yang melaporkan dia. Nanti kita lihatlah proses. Meski tak terucap secara pasti tentang keseruan yang dimaksud, namun diduga kuat antusiasme Nikita Mirzani untuk memulai proses pemeriksaan saksi-saksi di kasus pidananya tak terlepas dari keinginannya untuk bertemu dengan Reza Gladys di persidangan. Berstatus sebagai saksi pelapor di sidang pidana dugaan pemerasan dan TPPU Nikita Mirzani, Reza Gladys kemungkinan besar akan menjadi pihak pertama yang bakal bersaksi di sidang pada Kamis 24 Juli 2025 mendatang. Kamis saksinya Nikita Mirzani, perkara Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Saksinya menjadi kewenangan Reza Gladys juga nggak sih Bang? Saya tidak bisa menjelaskan karena itu bukan kewenangan saya. Itu kewenangan jaksa, silakan Anda bertanya apakah jaksa akan menjelaskan atau tidak. Saya tidak punya hak untuk menyampaikan siapapun saksinya karena kewenangan untuk menghadirkan saksi itu adalah kewenangan jaksa. Kita serahkan sepenuhnya karena yang punya hak untuk mengajukan saksi adalah jaksa penuntut umum yang harus bisa membuktikan apa yang ada di dalam dakwaan. Seperti itu. Saksi menjadi kewajiban jaksa penuntut umum yang akan menghadirkan. Siapa saksinya itu kewenangan mutlak dari jaksa. Kami hanya akan mengikuti prosesnya seperti apa dan insya Allah kita sudah siap untuk bertanya kepada saksi-saksi tersebut. Saksi menjadi kewajiban jaksa penuntut umum yang akan menghadirkan. Siapa saksinya itu kewenangan mutlak dari jaksa. Kami hanya akan mengikuti prosesnya seperti apa dan insya Allah kita sudah siap untuk bertanya kepada saksi-saksi tersebut. Ya, seperti Kamis tanggal 24 itu memang sudah kewajiban sesuai dengan pasal 160 atau ngomong pasal lagi nggak apa-apa lagi. Ya. Sesuai dengan pasal 160 ya itu memang saksi korban harus diperiksa terlebih dahulu supaya nanti saksi lainnya itu bisa menyatakan pendapatnya sesuai apa tidak dengan korban, apa bertentangan dengan korban ya. Jadi memang saksi korban nanti Dr. Reza diperiksa terlebih dahulu, saksi lainnya akan menjelaskan betul apa tidak yang dikatakan oleh saksi korban ya. Wajib itu yang pertama diperiksa. Terkait kemungkinan Reza Gladys yang jadi orang pertama yang bakal bersaksi di sidang pidana Nikita Mirzani, Robert Paruhum, kuasa hukum Reza Gladys, mengatakan jika kliennya siap untuk memberikan kesaksian. Pihaknya pun memastikan jika kliennya itu akan hadir di persidangan dan memberi kesaksian di depan majelis hakim. Nah, begitu dia datang nanti. Oke, siap. Baik, Bang. Datang ya Pak ya? Ya, pasti datang. Harimau sama singa jadi Wajib datang. kandangin semua, tinggal media kan baik-baik semua nih. Siapa ya? Nah, berarti dia nggak takut lah sama media. Medianya media baik kok semua. Kalau klien kami tidak perlu persiapan ya, karena apa yang dia akan sampaikan dalam persidangan nanti memang fakta kejadian yang sebenarnya, peristiwa hukum yang sebenarnya. Dan kalaupun sekarang kita pertanyakan kepada beliau pada saat sedang tidur, dia ingat gitu. Kenapa? Karena memang dia sedang yang mengalami kejadian itu. Iya, dia langsung mengalami kejadian. Memang sejak awal kasus pidananya bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nikita Mirzani sempat beberapa kali mengutarakan keinginannya untuk bertatap muka secara langsung dengan Reza Gladys. Peluang Niki untuk bertemu Reza Gladys sebenarnya sempat terbuka dalam proses mediasi gugatan Wan Prestasi beberapa waktu lalu. Namun, hal itu urung terlaksana lantaran Reza Gladys memilih untuk tidak hadir
hadir sehingga proses mediasi mengalami deadlock. Lantas, benarkah momen pertemuannya dengan Reza Gladys yang dimaksud Nikita Mirzani bakal menghadirkan keseruan di sidang pidana mendatang? Hasil mediasinya tidak berjalan dengan baik karena si Rezanya sendiri tidak hadir, ya kan, yang diwajibkan harusnya dia hadir. Ya nyesel lah, ngapain orang udah minta izin ke mahkamah, ke hakim yang mulia, kan udah diizinin hari ini, ternyata dia tidak hadir kan, berarti kan dia tidak berani berhadapan langsung sama saya. Apa yang mau disampaikan Ami? Pidana dia harus hadir. Ya nanti kalian lihat lah, kan bisa ditonton secara umum. Pesan buat RG, semoga kamu puas karena yang udah-udah aku juga bisa menjarain orang yang laporin aku. Semoga masalah ini cepat selesai. Semoga gantian Reza yang masuk penjara. Terlepas dari apa yang bakal terjadi di momen pertemuannya dengan Reza Gladys di persidangan mendatang, namun yang pasti pihak Nikita Mirzani harus menelan pil pahit lantaran hampir seluruh eksepsi yang sempat dibacakan di sidang sebelumnya ditolak oleh majelis hakim. Dalam sidang yang mengagendakan pembacaan putusan sela pada Kamis 17 Juli 2025, majelis hakim memutuskan jika perkara dugaan tindak pemerasan dan TPPU Nikita Mirzani tetap dilanjutkan. Putusan setelah hari ini alhamdulillah baik ya, karena kan memang biasanya putusan setelah itu pasti ditolak, 99% pasti ditolak gitu kan, tapi nggak apa-apa, minggu depan kan sudah mulai masuk pokok perkara yang akan datang nanti para saksi-saksi dari jaksa dan saksi juga dari Niki. Dari 11 eksepsi yang kami ajukan, 10 itu sudah masuk pokok perkara dan harus bisa dibuktikan di dalam proses pemeriksaan saksi dan bukti, sehingga SMD kami di dalam keputusan, dan Anda bisa mendengar 11, 10 masuk pokok perkara dan harus bisa dibuktikan. 1, tidak ada kewajiban hakim untuk menunda perkara pidana karena ada perkara-perkara. Putusan setelah sidang ini kami sudah sangat menduga semua eksepsi ditolak. Itu jelas dugaan kami dari awal. Hanya kami tidak mau membicarakan ini karena ini belum putusan hakim majelisnya. Setelah hakim majelis memutuskan, ya jelas bahwa eksepsi itu semuanya abal-abal. Jadi memang perlu ditanyakan kualitas daripada penasihat hukumnya nih, sejauh mana mengajukan pembelaan terhadap kliennya. Majelis hakim membacakan putusan sela atas eksepsi yang disampaikan Nikita Mirzani dan tim kuasa hukumnya. Jaksa penuntut umum juga sudah lebih dulu menolak eksepsi yang diajukan pihak terdakwa. Dalam eksepsinya, pihak Nikita Mirzani membeberkan 11 poin pembelaan atas dakwaan JPU. Salah satunya adalah dugaan error in subjecto, karena yang seharusnya membuat laporan terhadap Nikita adalah perusahaan, bukan pihak Reza Gladys secara personal. Selain itu, dakwaan JPU tentang dugaan tindak pidana pencucian uang yang diarahkan pada Nikita Mirzani juga dianggap tidak cermat karena tidak mengurai tindak pidana asal, sampai akhirnya Nikita Mirzani didakwa dengan pasal 3 Undang-Undang TPPU. Yang menurut majelis hakim dan menurut jaksa, semua eksepsi itu terkait dengan pokok perkara. Artinya kalau memang terkait dengan pokok perkara, kita harus masuk kepada materi pembuktian. Nah, materi pembuktian itulah yang akan dimulai pada sidang Kamis. Kan minggu lalu kami sampaikan juga di media di tempat ini juga bahwa eksepsi yang 120 halaman ini yang dibagi menjadi 11 poin ya, itu sebenarnya kami sudah katakan minggu lalu ini sebenarnya hanya 3 poin ya. Poinnya adalah mengenai adanya perdata. Tadi dijelaskan oleh majelis hakim mengenai perdata itu tidak ada kaitannya dengan pidana ini. Kemudian eksepsinya lagi adalah tentang korbannya siapa, orang atau PT. Minggu lalu juga sudah kami katakan dalam gugatan non-prestasi jelas yang digugat itu adalah Dr. Reza dan PT, sehingga kan mereka juga tahu kalau korbannya itu jelas adalah Dr. Reza. Kemudian dipermasalahkan yang ketiga dipermasalahkan adalah mengenai pasal ya. Pasal itu adalah dominus litis, bahwa itu adalah hak jaksa untuk memutuskan. Tanyakan di eksepsi lagi adanya TPPU tidak punya tindak pidana asal. Disitulah sudah kami jelaskan minggu lalu juga bahwa itu adalah dakwaan kumulatif, bahwa intinya itu hanya 3 itu saja, tapi dipecah menjadi 11. Akibatnya kan
isinya itu aja. Begitu tadi dibacakan bahwa eksepsi yang keempat sama dengan eksepsi 1, 2. Ya memang eksepsi itu isinya diulang-ulang. Jadi kalau mau cermat sebenarnya singkat aja, 3 aja eksepsinya sebenarnya, tidak usah sampai 11.